God, I declare our victory in you, and now let your fire burn within us. Come on, everybody say yeah! Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Surga tinggi namanya, surga raja namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naga pujian mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, keajaiban terjadi. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Surga tinggi namanya, surga raja namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naga pujian mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh
Haleluya. Hari ini kita ingin menyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Tidak peduli masalah kita, tidak peduli apa yang kita lakukan, Tuhan akan menjaga kita dan memberikan kita berkat. Karena Allah kita Allah yang hebat, Allah yang kuat, dan Allah yang dahsyat. Let's go. Ku naikkan puji syukur, sebab kasih-Mu padaku. Ku bersuka bermazmur, kekuatan-Mu ku perlu setiap waktu. Kau hebat, Kau kuat, Kau dahsyat, penolongku, pembelaku. Kau hebat, Kau kuat, Kau dahsyat, penolongku, pembelaku, Yesusku. Saat jalan berliku, Kau yang pegang tanganku. Tantangan kan menyerah, tenang saat Kau datang. Ku aman, Kau hebat, Kau kuat, Kau dahsyat, penolongku, pembelaku. Kau hebat, Kau kuat, Kau dahsyat, penolongku, pembelaku. Kau hebat, Kau kuat, Kau dahsyat, penolongku, pembelaku. Kau hebat, Kau kuat, Kau dahsyat, penolongku, pembelaku, Yesusku. Saat jalan kami berliku, Engkau yang terus memegang tangan kami, Yes. Tuhan. Kita ingatkan Tuhan kita hebat. Kau hebat, Kau kuat, Kau dahsyat, hanya Kau Yesusku. Penolong, pembela, kekuatan di dalam hidupku. Kau hebat, Kau kuat, Kau dahsyat, hanya Kau Yesusku. Yesus yang menolong kita. Penolong, pembela, kekuatan di dalam hidupku. Kau hebat Tuhan. Kau hebat, Kau kuat, Kau
siapkan hati pikiran kita. Kita akan sembah Tuhan kita dan puji Tuhan kita. Ya Allah yang layak kita puji, ya Allah yang layak kita sembah. Saya bacakan Mazmur Daud, dia berkata, betapa ku cintai Taurat-Mu Tuhan, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Aku tidak menyimpang daripada hukum-hukum-Mu, sebab Engkau-lah yang mengajar aku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Katakan kerinduan kita datang padamu, datang pada Tuhan. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar syarun ku cinta. Jaku dan sahabatku terindah, termanis Kau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kerinduanku hanya padamu, Allah mulia mawar syarun ku cinta. Rajaku dan sahabatku terindah, termanis Kau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku
kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, tak seorang pun jua seperti Kau, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Siap memuji nama Tuhan? Mari katakan lebih dari pemenang, karena Allah kita Allah yang hebat, Allah kita yang kuat, Dia tak pernah meninggalkan kita, Dia tak pernah membiarkan kita. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, Kala Raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya.
Raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari kita siapkan hati pikiran kita. Kita mendengar suara Tuhan seperti rusa yang haus, merindu sungai. Demikian kita juga merindukan Tuhan berbicara pada kita. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi barimu. Suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi barimu. Suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Katakan, tiada yang tersembunyi
darimu, suruh isi hatiku, kau tahu. Katakan, dan bawaku Tuhan lebih dekat lagi, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi darimu, suruh isi hatiku, kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Dekapan kasih-Mu, tinggal dalam dekapan kasih-Mu Tuhan, dekapan indahnya kasih-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan sama-sama mengadakan doa syafaat sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang memerlukan pokok doa, silakan menghubungi nomor yang ada di layar di bawah ini. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati kita untuk berdoa buat seluruh pokok-pokok yang akan kita doakan. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, kami boleh mengadakan ibadah online Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan, setiap minggu kami boleh beribadah Tuhan Yesus. Kami boleh melakukannya itu Bapa, itu karena anugerah Tuhan, karena kuasa Tuhan yang boleh hadir dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, di tengah masa-masa yang sulit, sukar ini Tuhan, Kau selalu menyertai kami, Kau selalu memberkati kami. Kami bersyukur juga kami boleh memiliki gereja Tuhan, sehingga kami masih ada sampai hari ini juga Tuhan. Kami boleh beribadah, kami boleh melakukan segala kegiatan kami, itu karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Pada pagi hari ini juga Tuhan, kami berdoa buat negara kami Tuhan. Khususnya kami berdoa Tuhan bagi negara kami, Bapak Presiden Jokowi. Kiranya Kau berikan hikmat, akal budi Tuhan bagi Bapak Presiden kami Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan ini Bapak, Kau yang menolong Tuhan bersama wakilnya Bapak. Kau yang menolong Bapak dengan hikmat Tuhan, bisa melakukan setiap tugas-tugas mereka dengan aman Tuhan Yesus, dengan pertolongan Tuhan. Berkati seluruh menteri, berkati seluruh jajaran aparat keamanan juga, kiranya Kau yang akan berkati melindungi Bapa. Pada pagi ini juga Tuhan, kami berdoa bersama-sama sepakat Tuhan untuk keadaan pandemi corona yang sampai hari ini belum berakhir Tuhan Yesus. Tuhan tolonglah Bapa, Kau yang angkat Tuhan Yesus sakit penyakit ini Bapa di negara kami Bapa. Dibebaskan, dilepaskan Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan, pada pagi ini Bapa kami memohon, kami bersama seluruh jemaat adil berdoa pada pagi ini Bapa. Kiranya Kau menolong Bapa sehingga pandemi ini Bapa segera berlalu Bapa, sehingga segala kegiatan boleh kembali normal Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa buat gereja kami saat ini Bapa. Kau berkati Bapa gereja kami Tuhan, berkati para penatua, berkati para pengurus, para jemaat juga Tuhan berkati. Khususnya kami berdoa bagi lansia juga Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan Tuhan Yesus, sehingga di tengah kesepian mereka, di tengah mereka mencari teman Tuhan yang menghiburkan mereka Tuhan. Kau yang lawat para lansia di gereja kami Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap kegiatan gereja kami juga Tuhan, yang memberkati Bapak, sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar Bapak. Khususnya gembala sidang kami Bapak, berkati Bapak. Berikan hikmat kekuatan Bapak. Para penatua juga Tuhan, berikan mereka sukacita kebahagiaan Tuhan. Para pengurus juga Tuhan berkati. Dan berdoa juga Tuhan, di antara jemaat kami juga ada yang mengalami sakit penyakit Tuhan. Kiranya Engkau yang menjamah mereka Tuhan, Engkau yang melawat mereka Tuhan. Ke mereka ketakutan Tuhan, ke mereka kesakitan menghadapi penyakit ini Bapak. Tuhan, Engkau yang lawat mereka Tuhan, Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Biarlah Engkau lah yang menyembuhkan mereka. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan ketika mereka mengalami sakit penyakit ini Bapak. Juga berdoa juga Tuhan bagi jemaat juga Tuhan Yesus yang saat ini juga belum mendapatkan pekerjaan oleh karena pandemi ini Bapak. Perdagangan juga menjadi lesu Tuhan dan tidak ada penghasilan Bapak. Kau juga yang melawat jemaat kami Tuhan, yang menolong Bapak. Cukupkan segala kebutuhan mereka Bapak. Kau Allah yang hidup yang luar biasa Tuhan. Kau Allah yang mencukupkan Tuhan setiap kebutuhan jemaat kami Bapak. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini Bapak. Kami bersuka cita Tuhan, kami boleh memiliki Allah yang hidup, Allah yang setiap hadir dalam setiap kehidupan kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. I have chosen to be happy because it is good for me. Hai semua, welcome di GJKI Andir Online Service. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Anda semua hari ini. Saya Esther, dan hari ini saya akan memandu Anda semua di GJKI Andir News minggu ini. So, tanpa berlama-lama lagi, this is GJKI Andir News for this week. Bingung mau ngapain selama seminggu ke depan? Daripada bingung, yuk ikutin kegiatan-kegiatan yang ada di GJKI Andir seperti berikut ini. Yang pertama ada ibadah doa yang dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 7 malam via aplikasi Zoom. Yang kedua ada pemahaman Alkitab yang dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 7 malam via aplikasi Zoom. Dan yang ketiga ada Youth Andir Online Ministry yang dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore via aplikasi Zoom. Yang keempat ada Sekolah Minggu GJKI Andir yang dilaksanakan pada hari Minggu pukul 7.45 pagi via Superbook. Dan yang terakhir ada GJKI Andir Online Service yang dilaksanakan pada setiap hari Minggu pukul 9 via YouTube channel GJKI Andir. Udah follow atau subscribe sosial media GJKI Andir belum? Kalau belum, ada 3 cara mudah untuk Anda mendapatkan update informasi seputar GJKI Andir, yaitu melalui sosial media kami seperti Facebook di GJKI Andir, Instagram di @youthgjki_andir, dan yang terakhir ada YouTube channel kami di GJKI Andir. Penyaluran dana dan bantuan bagi mereka yang membutuhkan masih terus berlangsung sampai saat ini. Mari kita terus tunjukkan kepedulian kita terhadap masyarakat luas yang terkena dampak dari pandemi COVID-19. Thank you for your generosity. Untuk Anda yang rindu memberi, Anda bisa mentransferkan persembahan maupun perpuluhan Anda lewat nomor rekening yang tertera di layar Anda maupun dengan men-scan QR Code yang ada di layar. Dan juga untuk Anda yang ingin terlibat dalam pembangunan gereja, Anda bisa mentransfernya lewat rekening berikut. Terima kasih. Kapan ya pandemi ini beres? Yuk kita terus berdoa ya supaya pandemi ini bisa segera berlalu. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan yaitu 5M yang diterapkan pemerintah dengan menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Dan semoga Anda semua yang melihat ini tetap stay positif and stay healthy juga ya. Sepertinya sudah waktunya saya untuk pamit. Ikan teri makan mangga, mangganya dari kota Medan. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Sampai jumpa di GJKI Andir News minggu depan. Bye and enjoy the rest of service. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kembali kita mendengarkan khotbah lewat online.
Saya bersuka cita walaupun lewat online, saya tidak bisa melihat Bapak Ibu. Ini ada dalam ruangan gereja, tetapi kosong, dan saya anggap Bapak Ibu itu ada di sini, Bapak Ibu ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Texiong, Bapak Gembala yang sudah berkenan memberikan tempat untuk saya pinjam rekaman. Saya juga mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Cecil yang sudah bersedia membantu saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Cecil itu ada di bawah lagi merekam saya. Terima kasih kepada Cecil yang telah bersedia membantu saya. Udah 2 kali saya direkam sama Cecil. Oke, Bapak Ibu, mari kita akan mulai khotbah hari ini. Kita akan buka dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sapa dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur kalau hari ini, pagi ini, kami boleh beribadah secara online. Suatu kesempatan, anugerah besar, kami boleh bersekutu walaupun lewat udara, lewat online. Engkau yang pimpin setiap firman yang dibawakan. Engkau yang memberikan kami konsentrasi penuh terhadap materi, terhadap khotbah yang akan dibawakan. Karena kami tahu Tuhan bahwa khotbah ini, firman ini adalah hidup. Terima kasih. Kami serahkan waktu dari awal, pertengahan hingga akhir hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Bapak Ibu Saudara, kita akan membahas suatu tema teologis, tema khotbah dengan judul Patron Kristen Sejati. Apa itu patron? Patron itu pola. Apa itu pola? Ciri khas Kristen sejati. Demikian tema yang dibawakan, yang diberikan oleh Bapak Gembala kepada saya. Patron pola Kristen sejati. Apa artinya Bapak Ibu? Kita akan sama-sama mengupas firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu bisa lihat bahwa setiap pemenang, setiap orang yang hebat di dunia ini dalam bidangnya, baik dia olahragawan, baik dia ilmuwan, apapun, baik dia pengusaha, apapun profesi seseorang, yang dikatakan sebagai pemenang sejati mempunyai kesamaan. Jadi gini, ada pola, ada patron setiap orang yang berhasil dalam bidangnya. Jadi, nggak mungkin orang itu berhasil dengan begitu saja. Pasti ada polanya, pemenang sebutannya. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu, yang menjadi pola patron setiap pemenang di dunia ini, baik dia olahragawan, baik dia ilmuwan, baik dia pengusaha, baik dia guru, dosen, atau apapun juga, mempunyai kesamaan pola, yaitu mereka membayar harga. Jadi tidak mungkin orang yang hebat, seorang pemenang sejati terjadi dengan begitu saja. Mereka punya pola, punya patron, yaitu membayar harga. Nah, Bapak Ibu, saya ambil contoh seorang yang bernama Cristiano Ronaldo. Kita semua tahu bahwa Ronaldo adalah pemain bola yang hebat. Saya bukan penggemar Ronaldo, tapi saya memberikan contoh bagi Bapak Ibu yang senang Messi, silahkan. Saya cuma memberikan contoh bagaimana seorang Ronaldo itu membayar harga. Menurut data dari Tempo, dikatakan bahwa penghasilan Ronaldo 1 tahunnya gaji itu sekitar 835 miliar. Bukan juta Bapak Ibu. Gaji dia tidak termasuk iklan. Jadi kalau ditambahkan dengan iklan, saya kira jumlahnya akan triliunan. Jadi ribuan miliar, maksud saya begitu. Dari gajinya aja, Ronaldo itu berpenghasilan 835 miliar. Atau sekitar 1,6 juta per menit. Nah, 1,6 juta per menit itu penghasilan Ronaldo. Tapi Bapak Ibu, dia pemain bola yang hebat. Dia pemain bola yang luar biasa. Kita hanya lihat bagaimana keberhasilan dia. Tapi setiap pemain bola yang hebat pasti punya pola, punya patron,
punya ciri khas dia. Oke, menurut data dari pelatihnya, satu kali pelatihnya pernah berkata begini, satu kali saya dengan Ronaldo habis melakukan perjalanan yang jauh dari China. Jadi mereka naik pesawat pulang dari China karena ada promo, dia harus tampil di China dan ini lagi pulang ceritanya ke negaranya. Dan pada waktu pulang, pilot itu mengatakan bahwa pesawat itu akan mendarat 1 jam lagi. Jadi kata pelatihnya posisi itu kurang lebih jam 1 subuh, Bapak Ibu. Nah, pelatihnya membayangkan bahwa kalau dia sudah sampai ke hotel, dia akan rileks, dia akan tenang karena capek. Perjalanan ini begitu melelahkan. Oke, sampai ke hotel dikatakan jam 2.30, setengah 3 subuh. Apa yang Ronaldo lakukan? Dia masuk kamar, dia keluar lagi pakai celana pendek dan dia latihan lari. Dia katakan, mari kita latihan lari, mari kita nge-gym. Bapak Ibu, seorang Ronaldo, pemenang, seorang yang hebat, pasti membayar harga. Ciri khas setiap olahragawan pasti membayar harga. Menurut apa yang dikatakan pelatihnya, Ronaldo itu disebut gila, Bapak Ibu. Kenapa? Dia nge-gym. Lalu apalagi dia pilates supaya badannya itu lemes. Apalagi dia berenang. Dia melakukan renang. Apalagi Bapak Ibu, dia latihan mendayung. Dia latihan sprint lari cepat. Apa pola yang dilakukan oleh Ronaldo membuat dirinya menjadi seorang pemenang? Ada pola. Setiap pemenang di dalam profesi manapun di dunia ini, pasti polanya itu membayar harga. Nah, lalu pertanyaannya Bapak Ibu dapat lihat di layar. Jadi kalau begitu, kalau kita bicara seorang Kristen sejati, seorang pemenang Kristen sejati, pasti punya pola juga. Punya patron Kristen sejati. Pertanyaannya adalah, apa sih sebetulnya patron Kristen sejati di seluruh dunia? Jadi harus sama, karena Kristen itu berbicara seorang yang percaya kepada Yesus, yang menerima dia dalam hidupnya, yang diubahkan hidupnya, yang mencintai Yesus dengan sepenuh hati. Itu Kristen. Dan ada di seluruh dunia. Dan Bapak Ibu, apa sebetulnya patron Kristen sejati? Harus sama di seluruh dunia. Waktu saya mendapat tema ini dari Bapak Gembala, saya berpikir untuk membawakan apa, saya berdoa, Roh Kudus apa yang harus saya bawakan, perikop mana yang harus saya ambil dalam Alkitab yang ada hubungannya, yang erat hubungannya dengan patron atau pola Kristen sejati. Dan Bapak Ibu, mari kita akan bahas dalam Efesus 4 ayat 20 sampai 24. Bapak Ibu bisa baca, saya akan tayangkan dalam bentuk slide pola Kristen sejati dalam Efesus 4 ayat 20 sampai 24. Sebetulnya Efesus 4 itu yang akan saya bahas sebetulnya dari ayat 17. Judul perikop ini adalah manusia baru. Kristen sejati, manusia baru. Seseorang yang sudah diubahkan oleh Roh Kudus. Demikian judul perikop ini. Nah, kurang lebih Bapak Ibu ya, ayat 17, 18, dan 19, Paulus berkata begini, "Aku tegaskan lagi kepada engkau, hai para jemaat, jangan hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Jangan punya cara hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah, yang pikirannya itu sia-sia, kosong, penuh dengan hawa nafsu, perasaannya tumpul." Itu kurang lebih ayat 17, 18, dan 19. Ayat 20-nya Bapak Ibu, "Tetapi kamu bukan demikian," katanya begitu. Kamu bukan demikian. Tapi kamu
Orang Kristen bukan demikian, bukan seperti orang dunia yang pikirannya tumpul, yang tidak mengenal Allah. Kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, bilangnya begitu. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus. Oke, yang penting ayat 22, 23, 24 ini sebetulnya perubahan orang Kristen sejati. Perhatikan ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, kamu harus menanggalkan manusia lama. Saya beri garis merah dan ditulis dengan merah. Menanggalkan manusia lama. Menanggalkan, melepaskan manusia lama kita. Sesudah itu proses pertama. Proses kedua, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Menanggalkan manusia lama, lalu langkah berikutnya, tahap berikutnya, dibaharui roh dan pikiranmu. Dan tahap ketiga yang terakhir adalah mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi, orang Kristen sejati, manusia baru adalah seseorang yang telah membuka seperti pakaian, membuka manusia lamanya, dibaharui roh dan pikiran, dan mengenakan manusia baru. Seperti begitu. Jadi itu tahapannya. Tahapan manusia baru. Tahapan Kristen sejati. Jadi kalau saya pakai 3 ayat ini, ayat 22, 23, dan 24 dalam bentuk gambar, maka gambarnya seperti begini Bapak Ibu. Seorang Kristen yang sejati, manusia baru, adalah manusia yang bertransformasi, berubah bentuk menjadi lebih baik. Seperti kupu-kupu, dari ulat yang menjijikan menjadi kepompong, dan sudah kepompong dia itu keluar menjadi kupu-kupu yang indah, bertransformasi menjadi baik. Ada satu cerita dalam hidup saya, kurang lebih pada waktu umur saya kurang lebih 13 sampai 15. Saya kenal dengan seorang pria seumuran juga, yang dalam benak saya, orang ini madesu. Apa madesu? Masa depan suram. Iya Bapak Ibu, saya lihat orang ini hidupnya sangat berantakan. Saya lihat seumur saya, dia sudah merokok. Dia sudah sering berbohong. Dia orang yang banyak uang, betul. Dia sering berbohong, dia suka bolos sekolah. Dan dia mempunyai kehidupan seks bebas. Saya pikir orang ini nggak punya harapan. Kedepannya itu masa depannya suram. Mau jadi apa dia? Belum lagi terlibat narkoba. Mau jadi apa orang ini? 35 tahun berlalu. Dan saya bertemu lewat online dengan dia. Dia masih hidup. Masih hidup Bapak Ibu. Walaupun dia pernah overdosis, tapi dia masih hidup. Apa yang terjadi Bapak Ibu di masa sekarang? Dia menjadi seorang manusia baru. Dari kehidupannya yang kacau, bertransformasi seperti kupu-kupu. Sehingga dia sekarang melayani Tuhan. Dia berubah, dia bertemu dengan Kristus, dia berjumpa dengan Kristus. Kristus merubah hidupnya. Seperti begitu. Itu tahapan orang Kristen. Harusnya begitu. Ya. Tetapi ada juga kejadian sebaliknya.
Seperti gambar ini Bapak Ibu. Ini gambar mobil yang kotor. Mobil kotor masuk ke tempat cuci, dicuci. Keluar di tempat cuci, masih tetap kotor. Ini gambarnya begitu. Ini bukan transformasi. Ini berbicara seorang yang masih mengenakan manusia lama. Enggak berubah. Transformasi seperti kupu-kupu, manusia lama dibuka, dibaharui roh pikiran, mengenakan manusia baru untuk mencapai kekudusan yang sebetulnya. Tapi kalau orang yang menamakan diri Kristen tapi masih pakai jubah manusia lama, itu bukan Kristen sejati, itu bukan manusia baru. Dalam pengalaman saya, sebut saja seorang pendeta, ya seorang pendeta yang terkenal. Saya tidak bermaksud untuk menghakimi hamba Tuhan, cuman saya ingin memberikan gambaran tentang kekristenan yang sesungguhnya. Karena masalah kedagingan adalah masalah pergumulan baik bagi hamba Tuhan maupun bagi orang yang bukan melayani, bagi orang Kristen biasa. Hamba Tuhan ini adalah hamba Tuhan yang suka berkhotbah. Ya betul, khotbahnya banyak dicari oleh orang, tetapi ada sisi gelap dalam hamba Tuhan ini. Sisi gelapnya adalah dia itu suka KDRT, jadi dia suka pukulin itu istrinya. Apa kesimpulannya Bapak Ibu? Kekristenan bukan berbicara tentang bagaimana seseorang itu hebat dalam melayani Tuhan. Kekristenan bukan berbicara bagaimana pengetahuan dia tentang teologinya itu banyak. Kekristenan bukan berbicara soal bagaimana orang itu mengenakan salib yang besar. Kekristenan berbicara soal perubahan dalam hidup. Titik. Kekristenan berbicara soal kita berproses menjadi serupa dengan Kristus. Bukan seperti mobil yang ada dalam gambar ini. Kotor, dicuci, tetap kotor. Oke, jadi yang terpenting akan kita bahas Bapak Ibu adalah ayat 23. Kita akan lihat Bapak Ibu, ayat 23. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Jadi ternyata pada waktu orang Kristen membuka manusia lama menuju manusia baru, itu ada proses pembaharuan roh dan pikiran. Itu pola. Jadi setiap orang Kristen sejati punya patron pasti dibaharui roh dan pikiran. Orang Kristen yang tidak dibaharui roh dan pikiran tidak akan menjadi Kristen sejati. Karena tidak mungkin seseorang menjadi Kristen sejati kalau dia tidak dibaharui roh dan pikiran. Kita akan bahas ayat ini. Patron Kristen sejati menurut ayat 23. Nah, sebetulnya terjemahan ini enggak tepat Bapak Ibu. Supaya kamu dibaharui roh dan pikiran. Sebetulnya dalam bahasa aslinya itu enggak dipisah roh dan pikiran. Ini terjemahan yang lebih bagus Bapak Ibu. Supaya kamu dibaharui di dalam roh pikiranmu. Atau kalau Bapak Ibu perhatikan dalam bahasa Inggris itu lebih tepat dibanding bahasa Indonesia, spirit of your mind. Patron Kristen sejati dibaharui roh pikiran. Apa sih itu roh pikiran? Mata hati. Dibaharui hatinya. Dalam bahasa awam lah Bapak Ibu. Roh pikiran itu dapat diartikan pusat kehidupan manusia. Dibaharui hatinya. Setiap Kristen sejati pasti dibaharui hatinya. Jadi saya catat ada 3 patron atau 3 pola Kristen sejati yang dibaharui
roh pikiran. Apa tuh? Cuma ada 3 Bapak Ibu. Bapak Ibu jadi harus ingat, patron Kristen sejati menurut Efesus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-23. Oke, yang pertama, perhatikan kata dibaharui roh pikiran. Dibaharui hati yang paling dalam. Artinya, yang pertama, proses pembentukan Kristen sejati karena dimulai dari roh pikiran, artinya dimulai pembentukannya dari dalam baru keluar. Jadi Bapak Ibu, enggak mungkin, berbahaya sekali kalau ada orang Kristen yang dibaharui di luarnya saja, tapi tidak dibaharui di dalamnya. Waktu Paulus berkata bahwa dibaharui roh pikiranmu, dibaharui spirit of your mind, dibaharui mata hatimu, dibaharui hati yang paling dalam, artinya bahwa patron Kristen sejati yang pertama berbicara soal pembentukan dari dalam yang dirubah baru keluar. Akan berbahaya sekali kalau seorang Kristen dirubah luarnya saja. Luarnya kelihatan bagus, dalamnya enggak bagus. Luarnya kelihatan suci, dalamnya enggak suci. Itu yang salah. Betapa bahayanya dan begitu banyaknya orang-orang Kristen yang hanya dibaharui luarnya saja. Itu bukan Kristen sejati. Itu bukan patron atau pola Kristen sejati. Dan bagaimana mungkin manusia bisa berubah dari dalam? Enggak mungkin Bapak Ibu. Kita butuh Yesus. Yesus Tuhan kita, Allah kita yang menciptakan hati kita harus masuknya benar-benar masuk, punya tahta dalam hati kita, bertahta merubah hidup kita. Kalau ada katakan, psikologi bisa membantu saya menjadi baik, ilmu filsafat bisa membantu saya menjadi lebih baik. Saya nggak butuh Tuhan. Yang saya butuh adalah psikologi. Karena psikologi bisa memecahkan hidup saya. Karena psikologi berbicara soal jiwa manusia. Saya katakan Bapak Ibu, psikologi tanpa adanya Tuhan itu adalah sesat. Enggak bisa Bapak Ibu. Satu-satunya yang bisa merubah kita dari dalam dan menuju luar cuma Yesus. Tidak ada yang lain. Tidak bisa suatu ilmu. Ini ada slide. Teologi versus psikologi. Teologi itu ilmu yang berbicara cara kita mengenal Tuhan. Psikologi ilmu yang berbicara masalah jiwa. Saya ingat satu cerita begini Bapak Ibu. Seorang ahli psikologi yang sangat terkemuka di dunia, Carl Gustav Jung. Dia itu seorang psikolog dan dia banyak melayani manusia, orang-orang yang kesulitan. Dan Jung berkata begini, Jung itu pasiennya banyak, kliennya itu banyak. Jung itu punya klien yang nama Jung itu terkenal pada masanya, sangat terkenal. Jung itu berkata begini, saya tahu psikologi, saya tahu apa yang namanya nafsu. Dalam psikologi, nafsu itu dikatakan kuda liar. Saya tahu, setiap manusia punya nafsu, punya kuda liar, punya Tapi saya nggak bisa mengendalikan saya. Saya nggak bisa mengendalikan kuda liar saya. Kenapa? Saya tahu bahwa berzina itu nggak boleh. Tapi saya banyak berzina dengan klien-klien saya yang perempuan. Dalam pelayanan saya sebagai konselor, saya mendapati psikologi hanya bisa mengupas tentang masalah manusia. Tapi psikologi tanpa Kristus adalah
pincang, tidak ada artinya. Bapak Ibu, jadilah orang Kristen yang sejati, yang mempunyai pola patron yang pertama, berubah dari dalam. Mungkin pasangan kita nggak tahu dosa yang kita lakukan. Mungkin anak-anak kita, siapapun, teman kita atau siapapun tidak tahu dosa yang kita lakukan. Hanya kita sendiri yang mengenal diri kita karena dosanya kita lakukan secara tersembunyi. Tapi Roh Kudus tahu, Bapak Ibu. Roh Kudus tahu dosa yang kita lakukan. Kalau dia menegur kita pada saat ini, dia katakan, engkau, boleh Bapak Ibu sebut nama? Engkau bukan Kristen sejati. Karena Kristen sejati itu harus berubah dari dalam. Itu pola yang pertama. Jadinya Bapak Ibu, kalau kita lihat slide berikutnya, jangan seperti kuburan. Dalam Matius, kalau tidak salah pasal yang ke-17, itu ada kecaman yang sangat keras dari Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi, kepada orang-orang yang munafik. Dia katakan begini, Tuhan Yesus, engkau celaka, hei orang-orang munafik. Engkau seperti kuburan yang luarnya itu bagus, putih, tapi dalamnya penuh dengan tulang belulang. Seseorang yang tidak diubahkan dari dalam, cuma luarnya saja, disebut orang munafik. Dan kata Tuhan Yesus kecamannya, celakalah engkau. Karena itu bukan merupakan patron Kristen sejati. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ini bagus Bapak Ibu. Kita masuk ke patron yang kedua. Tadi patron pertama diubahkan dari dalam, keluar, dan membutuhkan yang namanya pribadi Yesus, salib Kristus. Oke. Menariknya Bapak Ibu, roh pikiran, spirit of your mind, ayat 23, itu dapat diartikan juga sebagai hegemonikon. Hegemonikon dalam bahasa Yunani-nya. Apa itu hegemonikon? Hegemonikon adalah nakoda atau kapten. Jadi, spirit of your mind dibaharui roh pikiran. Roh pikiran di sini ternyata hegemonikon. Dibaharui apa? Hegemonikon atau kapten dari jiwa kita. Umpamanya seperti begini Bapak Ibu. Ini ada gambar nakoda. Nakoda ini hanya memegang satu setir gitu yang bulat ini Bapak Ibu ya, yang tulisan windy ini. Pegang itu. Dan nggak main-main loh Bapak Ibu. Apa yang dia pegang dapat mengendalikan kapal yang begitu besar. Apa yang dia pegang dapat mengendalikan kapal yang begitu besar. Spirit of your mind. Nakoda kapal. Nah, pertanyaannya begini Bapak Ibu. Kita perhatikan gambar kapal ini. Kalau hati kita diumpamakan seperti nakoda, dan hati kita itu yang bisa mengendalikan kehidupan kita. Dan kehidupan kita itu penuh kedagingan. Dengan cara apa gitu kita itu, tubuh kita itu bisa mengendalikan kedagingan kita? Kalau si nakoda ini dikendalikan oleh iblis, maka katanya gelaplah seluruh tubuhmu, kata kitab Matius. Kalau nakoda ini, saya balikin lagi gambarnya Bapak Ibu. Nah ini, kalau nakoda ini, kapten ini dikendalikan oleh si iblis, maka kata Yesus, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Tapi sebaliknya,
Kalau nakoda ini dikendalikan oleh Kristus, teranglah seluruh tubuhmu. Mata, hati, hegemonikon. Pertanyaannya simpel. Kalau gitu, bagaimana ya caranya? Saya cuma bisa bilang begini Bapak Ibu, perhatikan slide berikutnya. Mata jiwa kita atau nakoda harus menjumpai Kristus dalam doa. Sehingga kita bisa mengendalikan nakoda kita. Pikiran kita, nakoda kita harus menjumpai Kristus lewat doa. Kristusnya udah ada, tapi nggak pernah kita jumpai lewat doa. Maka walaupun kita sudah terima dia dalam hati kita, karena kita jarang berdoa, kehidupan rohani kita itu jatuh bangun. Atau dengan kata lain saya dapat bicara begini, coba tunjuk Bapak Ibu, setiap orang Kristen yang sejati, seorang hamba Tuhan, atau jangan sebut hamba Tuhan lah, seorang yang Bapak Ibu kenal, yang benar-benar hidupnya berubah, pasti pola kedua Bapak Ibu, dia pasti mempunyai kehidupan doa yang baik. Pasti. Tidak mungkin tidak. Apakah Bapak Ibu tahu bahwa patron kedua dari Kristen sejati pasti mempunyai kehidupan doa yang baik? Kenapa? Sekali lagi, tidak ada satu manusia pun, ini kemudi, ini nakoda, Bapak Ibu, itu diperebutkan oleh si iblis. Hegemonikon, nakoda, setir ini. Karena kalau iblis bisa menguasai setir ini, si perahu yang besar itu bisa dibawa kemana saja. Setiap kita bergumul dengan kedagingan. Bapak Ibu jangan kira hamba-hamba Tuhan tidak bergumul dengan kedagingan mereka. Enggak. Bapak Ibu jangan kira orang-orang yang berkhotbah, orang-orang yang melayani, mereka nggak punya kedagingan. Kedagingan mereka sama besar dengan kedagingan Bapak Ibu. Kedagingan saya sama besarnya dengan kedagingan Bapak Ibu. Nggak ada beda. Karena kita masih hidup di dunia. Tetapi apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Hegemonikon. Saya serahkan, saya jumpai Kristus lewat doa. Saya punya kehidupan doa yang baik. Saya takut nakoda ini dikuasai oleh si iblis. Maka saya jumpai Kristus lewat doa. Saya berseru, saya bangun hubungan dengan dia. Tuhan Yesus, aku lemah, tolong aku. Tiap hari saya bangun hubungan dengan dia. Patron kedua Kristen sejati adalah dia punya kehidupan doa yang baik. Karena tidak mungkin tanpa kehidupan doa yang baik, setir ini, hegemonikon ini dapat dikuasai oleh kita. Nggak mungkin. Akan direbut oleh iblis. Di Bapak Ibu, sementara khotbah ini Bapak Ibu dengar, tolong periksa ke diri sendiri. Apakah aku ini Kristen yang berubah dari dalam keluar? Apakah aku ini Kristen yang mempunyai patron, punya kehidupan doa yang baik? Karena tidak mungkin 100%. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu artinya benar-benar 0%. Seorang Kristen sejati tapi tidak mempunyai kehidupan doa yang baik. Tidak mungkin. Tidak mungkin.
Itu patron kedua. Nah, oke, Bapak Ibu, sekarang kita masuk patron yang ketiga. Begini. Maaf. Begini Bapak Ibu. Ada seorang wanita. Misalkan dia berkata begini. Pak Wendy, aku sudah doa sama Tuhan. Aku juga ingin berubah dari dalam. Tapi ini masalah ekonomi. Itu pikiran saya terus dikuasai oleh ketakutan. Karena ekonomi saya sangat sulit. Rumah saya, dagang saya, rumah saya mau disita. Dagang saya sulit. Aku sudah berdoa Pak Wendy. Aku sudah katakan, aku nggak mau berpikir lagi, khawatir lagi. Tapi Pak Wendy tahu nggak? Saya tetap khawatir. Waktu saya sudah doa, saya katakan, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Saya nggak mau khawatir lagi. Atau beberapa orang katakan, aku nggak mau punya pikiran porno lagi. Atau beberapa orang bilang, aku nggak mau punya kepahitan lagi. Atau beberapa orang bilang, aku nggak mau punya rasa marah, rasa dengki lagi. Macam-macam pergumulan kita. Tapi orang ini, pergumulannya adalah ekonomi. Rasa khawatir, rasa ketakutan yang berlebihan. Waktu saya sudah doa, saya katakan, aku nggak mau berpikir lagi, aku nggak mau khawatir lagi. Tapi aku nggak bisa kuasai Pak Wendy. Bagaimana? Oke Bapak Ibu, saya akan tampilkan satu slide, yaitu tentang motor hitam. Jadi begini Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu, waktu saya bilang mulai nanti, tugas Bapak Ibu cuma membayangkan motor hitam, seperti gambar ini. Motor hitam, rodanya hitam, peleknya hitam, semuanya hitam. Motor. Oke? Ya kurang lebih 20 detik lah, 30 detik ya. Siap Bapak Ibu? Mulai. Pikirkan motor ini. Pikirkan motor hitam. Sudah 20 detik, ya anggaplah sudah 20 detik. Oke, sekarang tugasnya adalah lihat layar di depan. Saya perintahkan jangan bayangkan motor hitam lagi. Stop memikir motor hitam. Stop pikirin gambar yang tadi. Stop pikirin motor hitam. Stop gambar yang tadi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Waktu saya katakan stop pikirin gambar hitam, stop pikirin motor hitam, yang ada di otak kita itu malah motor hitam, malah balik lagi nih gambar ini. Waktu kita pikir, stop Bapak Ibu, udah cuma 30 detik mikirin motor hitamnya. Sekarang stop pikirin motor hitamnya, stop. Malah motor hitam itu ada di benak Bapak Ibu. Bukankah begitu pergumulan kita? Waktu kita bilang, aku nggak mau pikirin ketakutan lagi. Aku nggak mau pikirin ekonomi lagi. Itu ketakutan ada dalam diri kita. Aku nggak mau pikirin orang yang nyakitin saya. Bagaimana dia kurang ajarnya sama saya. Aku nggak mau mikirin dia. Wajah dia muncul di kita. Aku nggak mau mikirin yang porno-porno. Aku nggak mau mikirin yang nggak kudus. Tapi gambar itu tiba-tiba muncul dalam pikiran kita. Itu pergumulan manusia Bapak Ibu. Normal? Ya normal. Oke. Sekarang bagaimana? Patron ketiga. Oke, saya sekarang cerita gambar berikutnya. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Saya minta multimedia nanti kerjasama dengan kita untuk menampilkan khususnya di patron ketiga ini. Untuk betul-betul saya ngomong apa, diperlihatkan gambar apa supaya nyambung. Oke, sekarang saya cerita tentang satu tempat di China yang bernama Guilin. Beberapa tahun-tahun kemarin ini, saya mengunjungi satu tempat di China namanya Guilin.
Guilin itu sangat indah kotanya Bapak Ibu. Waktu saya sampai ke kota itu, dan saya bengong dengan istri saya. Kenapa? Di sepanjang perjalanan dari bandara menuju kota Guilin, itu sudah ada banyak pegunungan-pegunungan yang indah. Jadi banyak sekali bukit-bukit seperti gambar ini Bapak Ibu. Banyak sekali bukit-bukit sepanjang perjalanan. Oh, hari itu kotanya itu mengagumkan. Dan Guilin terkenal dengan satu sungai, di mana sungai ini kiri kanannya ada bukit bebatuan. Dan antiknya istri saya itu naik perahu di sungai ini Bapak Ibu. Kiri kanan itu pemandangan. Di perahu kita sambil makan, ada yang dikasih makan, kita menikmati itu betul-betul perjalanan. Itu Bapak Ibu, naik perahunya itu panjang, berjam-jam. Dan saya katakan, aduh ini betul-betul ciptaan Tuhan yang luar biasa. Guilin, Bapak Ibu dapat lihat gambarnya. Nah Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Waktu saya berbicara soal Guilin, tiba-tiba ingatan tentang motor itu hilang. Waktu saya mengganti pikiran Bapak Ibu dengan pikiran yang lain, tiba-tiba bayangan tentang motor udah gak kepikiran lagi. Itulah patron ketiga yang harus dilakukan oleh seorang Kristen sejati. Setiap orang Kristen, setiap orang yang hidup Bapak Ibu pasti punya pikiran-pikiran, pasti punya pergumulan, pasti punya kesusahan sendiri, pasti punya tekanan sendiri. Setiap kita itu pasti punya Bapak Ibu. Tapi Paulus katakan begini, 1 Korintus 2 ayat 16, tetapi Paulus bilang, kami memiliki pikiran Kristus. Patron ketiga, nanti saya akan jelaskan, patron ketiga dari Kristen sejati adalah orang yang memiliki pikiran Kristus. Yang mengganti pergumulannya motor yang hitam dengan Guilin. Yang mengganti bayangan tentang kegelisahan hidupnya dengan pikiran Kristus. Dapat dari mana pikiran Kristus Bapak Ibu? Dapat dari firman Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu pikiran Kristus? Dari firman Tuhan. Jadi, saya lanjut lagi cerita tadi wanita yang punya pergumulan. Pak, aku sudah doa. Aku punya hubungan dengan Tuhan. Aku puasa, dia bilang begitu. Saya tahu dia puasa sampai 30 hari. Tapi pergumulan itu, masalah ekonomi itu nggak bisa hilang. Waktu saya katakan, aku nggak mau berpikir kekhawatiran lagi. Malah saya khawatir, kepikiran. Maka wanita ini, Bapak Ibu, mengganti pikirannya dengan pikiran Kristus, dengan firman Tuhan. Jadi waktu saya kunjungan ke kantornya, maka di kantornya itu ada tulisan ini Bapak Ibu. Tenanglah, kata Tuhan Yesus. Aku ini, jangan takut. Dalam Matius 14 ayat 27. Ayat ini betul-betul tempel di dalam ruangannya. Di mejanya saya lihat ada tempelan. Dia sedang berusaha mengganti kekhawatirannya dengan apa? Pikiran Kristus. Apa itu pikiran Kristus? Ayat-ayat yang menguatkan dia. Ayat-ayat yang membuat kita keluar dari pergumulan kita. Dan untuk wanita ini, dia bilang, tenanglah. Aku ini, kata Tuhan, jangan takut. Kita nggak cukup bicara begini Bapak Ibu. Aku nggak mau pikirin kekhawatiran lagi. Aku nggak mau takut lagi. Itu nggak cukup. Karena dengan bilang begitu, kita pasti langsung kepikir. Ganti itu pikiran dengan pikiran Kristus. Ayat yang menguatkan Bapak Ibu. Aku ini, jangan takut. Ganti semua.
Ganti gambaran yang tadi. Cara menghilangkan gambaran motor hitam adalah dengan mengganti dengan cerita tentang Kuei-lin. Jadi Bapak Ibu, patron ketiga dari Kristen sejati mempunyai pikiran Kristus. Dengan cara apa? Bagaimana kita bisa tahu apa itu pikiran Kristus? Dengan senantiasa membaca firman-Nya. 3 patron Kristen sejati. Menurut apa Bapak Ibu? Menurut kitab Efesus, pasalnya yang keempat. Jadi Bapak Ibu perhatikan baik-baik. 3 patron ini adalah berubah. Seorang Kristen sejati berubah dari dalam. Harus ada Yesus. Orang Kristen sejati adalah mengundang, menjumpai Kristus dalam setiap kehidupan doa. Supaya nakoda kita, kehidupan kita bisa kita kendalikan. Dan yang ketiga, patron Kristen sejati adalah yang mempunyai pikiran Kristus. Dengan cara apa? Membaca firman. Enggak cukup dengan berkata, aku tengking segala kepahitan dalam nama Yesus. Enggak cukup dengan begitu, Bapak Ibu. Enggak cukup. Aku tengking semua pikiran najis dalam nama Yesus. Enggak. Harus diganti dengan pikiran Kristus. Bapak Ibu, saya tutup dengan suatu ayat. Ini adalah ayat yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar. Tetapi aku harus makin kecil. Kristus, kalau kita jadi Kristen sejati, Yesus itu semakin besar. Kita semakin kecil. Keegoisan kita, kedagingan kita semakin kecil. Maksudnya apa Bapak Ibu? Menjadi Kristen sejati adalah suatu proses. Dan seringkali dalam menjalani proses itu kita jatuh. Yang terpenting, setia pada proses. Jangan takut Bapak Ibu. Bangkit lagi. Jangan berkata, aku Tuhan capek, Tuhan aku jatuh ke dalam dosa lagi. Aku mencuri lagi. Mungkin aku marah lagi. Aku pahit lagi. Bapak Ibu, kekristenan berbicara suatu proses. Patron pola Kristen sejati berbicara suatu proses. Tujuannya sebagai pemenang. Setia pada proses. Jangan menyerah. Jangan menyerah terhadap kedagingan kita. Jangan menyerah terhadap dosa kita. Bangkit. Itu yang paling penting. Apa kata kitab Amsal? Karena 7 kali orang benar jatuh, tapi ia akan bangkit kembali. Mari Bapak Ibu. Sungguh saya ajak buat semua jemaat atau siapapun yang mendengarkan rekaman ini, buat kita introspeksi diri sendiri dan berubahlah menjadi serupa dengan Kristus. Dan itu suatu proses. Jangan menyerah terhadap proses. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, mengucap syukur bahwa segala firman telah hamba selesaikan. Mari Engkau yang terus berproses pada setiap orang yang mendengarkan rekaman atau khotbah ini. Engkau sentuh hati mereka. Engkau yang beracara dalam hidup mereka. Kami lemah, kami punya kedagingan. Tapi biarkan 3 pola, 3 patron Kristen sejati menjadi bagian dalam hidup kami. Bagi yang sudah mempunyai kehidupan doa yang baik, Kau tingkatkan lagi. Bagi yang sudah membaca firman, Kau tingkatkan lagi. Buat kami semakin hari semakin haus akan Engkau.
Maafkan semua dosa kami kalau sekiranya ada yang tidak berkenan dalam kehidupan kami. Ini kami dengan segala kelemahan kami. Ini kami dengan segala dosa yang tersembunyi. Kami minta ampun. Kami minta ampun. Roh Kudus, Kau yang penuhi setiap kami. Terima kasih. Terima kasih. Hanya dalam nama Yesus yang kami percaya, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu, sampai jumpa dan saya harap pada khotbah berikutnya kita akan bertemu muka nggak lewat online lagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu. Bapak Ibu mendapat berkat hari ini luar biasa. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur karena kasih Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Kami boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Dan kami tahu Tuhan Yesus bahwa berkat Tuhan itu adalah luar biasa bagi kami. Terima kasih firman Tuhan yang sudah diuraikan. Terima kasih Bapak, kami mau menjadi orang-orang Kristen yang luar biasa, yang boleh memuliakan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan menolong kami, memberkati kami, pelayanan kami, rumah tangga kami, semuanya Tuhan, studi kami juga dalam tangan Tuhan, memberkati seluruh negeri dan bangsa kami Bapa, supaya sungguh bahwa kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan melalui setiap apa yang ada di dalam pribadi kami, di dalam segenap keluarga kami dan juga di negara kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari arahkan pandanganmu kepada Tuhan, kepada Allah Sang Pemilik langit dan bumi. Kiranya damai sejahtera Allah, kasih daripada Tuhan Yesus, dan kuasa daripada Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan bagi kita semua, baik hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.